Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang garis tangen dan garis normal. Di sini ada 5 soal. Kita akan nanti bahas satu persatu. Namun demikian kita harus belajar dulu basic daripada apa yang dimaksud dengan garis tangen dan garis normal. Baik, inilah diagram Kartesian, sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Ini adalah garis fungsi X. Yang brown ini menggambarkan fungsi X. Kemudian yang disebutkan dengan tangan lain adalah sebuah garis yang menyentuh fungsi X di satu titik singgung. Nama titik singgungnya adalah X1, Y1 yang menunjukkan X1 adalah posisi absisnya atau sumbu X, kemudian Y1-nya adalah posisi daripada koordinat. Jadi inilah titik singgung daripada tangen line terhadap fungsi Y. Kemudian setiap garis itu memiliki yang namanya gradien atau slope atau sudut antara garis tersebut dengan sumbu X. Nah, di sini gradiennya namanya M. Sudut ini bukan memiliki satuan derajat, tetapi rasio angka, yaitu antara yang merupakan rasio daripada Y dibandingkan dengan X. Jadi ini merupakan satu konstanta angka M ini. Nah, persamaan umum daripada garis tangen adalah Y minus Y1 sama dengan M dikalikan X minus X1. Jadi ini Y1-nya jelas ada angkanya, Y1 juga ada angkanya, X1 juga ada angkanya, dan M ada angkanya. Sehingga kemudian persamaan tangen lain ini bisa dirumuskan. Nah, setelah itu kemudian kita stop dulu sejenak, ambil kertas kosong, gambarkan diagram Kartesian, gambarkan fungsi X, gambarkan tangen lain, kemudian tuliskan letak titik singgung X1, Y1. Lakukan beberapa kali sampai bisa melakukannya di luar kepala tanpa harus melihat video lagi. Ayo lakukan. Baik, ini adalah posisi kembali sebelum post tadi, menggambarkan tangen line dan kemudian garis atau persamaan umumnya. Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Ini harap diingat-ingat, karena ini akan sangat penting dan sering muncul di dalam soal. Berikutnya adalah yang namanya normal line atau garis normal adalah garis yang memotong titik singgung tadi. Hanya kalau garis tangen itu hanya menyinggung sekali. Nah, kalau normal ini memotongnya tidak hanya di titik ini, tapi juga kalau ini diperpanjang terus, Y-nya sumbu fungsi X juga diperpanjang, dia akan memotong fungsi X di titik lain. Jadi lebih memotong fungsi X lebih dari sekali ya. Sedangkan tangen lain hanya menyinggung sekali. Nah, normal line ini memiliki sudut yang tegak lurus terhadap tangen lain. Jadi ini adalah tandanya tegak lurus. Nah, kemudian setelah itu tentu ada gradien juga. Nah, gradiennya ini karena dia bersudut tegak lurus terhadap tangen lain, sehingga kemudian langsung kita formulasikan bahwa kalau ini M, maka ini adalah minus. Karena kalau kita lihat ini garisnya kan kurang lebih menuju ke kuadran 1, sedangkan ini menuju ke kuadran 2. Jadi minus memang, minus 1 per M. Jadi ingat-ingat, kalau tangen lain gradiennya M, kalau normal lain gradiennya minus 1 per M. Dari sini sama kita bisa menurunkan persamaan umum, yaitu adalah E minus I1
sama dengan minus, kalau tadi M, kalau ini minus 1 per M, kalikan X minus X1. Oke, sekarang di pause lagi sejenak, supaya nanti sebelum langkah berikutnya kita sudah memahami sampai tahap ini. Ambil kertas kosong, kemudian gambarkan norma lain, pastikan tegak lurus terhadap dengan lain, tentukan gradiennya norma lain, tuliskan persamaan umum norma lain, dan perhatikan perbedaan antara tangan lain dan norma lain adalah pada gradiennya. Lakukan beberapa kali kalau perlu, sampai bisa menggambarkan di luar kepala. Baik, yang ketiga adalah yang namanya diferensial fungsi, yaitu untuk menghitung gradien. Jadi kalau rumus umumnya, kalau ada sebuah fungsi X sama dengan X pangkat M plus M, maka yang namanya diferensial atau turunan adalah M yang pangkatnya itu maju ke depan, diturunkan ke sini, jadi M kali X, nah pangkatnya dikurangi 1. Jadi yang tadinya XM menjadi M kali X pangkat M kurang 1. Ini rumus umum daripada yang namanya diferensial. Nah, inilah yang namanya gradien. Jadi yang namanya gradien adalah setelah diferensial daripada persamaan ini. Inilah yang namanya gradien. Nah, ini betul-betul sama-sama dipahami. Pause lagi, ya, supaya sekali lagi supaya ingat. Jadi ambil kertas kosong, tuliskan rumus fungsi fx, kemudian diferensial fx, dan menentukan gradien. Terus dilakukan beberapa kali sampai di luar kepala. Baik, sekarang kita mulai membahas soal. Ini soalnya adalah f fungsi x yaitu x kuadrat ditambah 2x minus 3. Nah, poinnya sudah ada nih. Ini namanya titik singgung yang tadi digambarkan. Titik singgung garis tangent terhadap fungsi x. Baik, ingat persamaan garis umumnya adalah E minus E1 sama dengan M kali X minus X1. Ya. E1-nya sudah ada, yang ini. X-nya sudah ada, yang ini jadi E1-nya 5, X1-nya 2, sudah ada. Ya, kita langsung masukkan. Jadi titik sini sudah ada. Kita masukkan fx ini kuadrat plus 2x minus 3, dimasukkan nilai x-nya, ya. Atau sorry, diturunkan dulu, dan kita akan menghitung gradien. Ingat tadi rumusnya x kuadrat ditambah 2x minus 3, jadi kalau turunannya adalah ini turun ke sini, jadi 2x, 2 kurang 1 jadi x. Ya. Jadi kan 2x pangkat 2 minus 1. Jadinya adalah 2x. Kemudian ditambah 2. Karena x-nya pangkat 1, maka 2x pangkat 0 atau 1, jadi hilang x-nya. Nah, karena ini tidak unsur x, maka ini 0. Jadi gradiennya adalah 2x plus 2 sama dengan 2 kali 2 plus 2 sama dengan 6. Langsung dapat 6. Jadi persamaan tangentnya kita tinggal masukkan E minus 5. Ingat, ini E-nya adalah E1 adalah 5, sama dengan 6 kali X minus 2 didapat, inilah persamaan garis tangen. Nah, kemudian ingat, begitu dapat kita tangen, gradiennya tangen, maka gradien normalnya langsung bisa ditetapkan itu minus 1 per 6. Ya, minus 1 per 6, langsung dimasukkan ke dalam persamaan garis normal. Yaitu persis seperti ini, yang beda adalah yang membedakan adalah gradiennya. Jadi E minus 5 sama dengan min 1 per 6. Ya. Kebalikan daripada ini. Kalau ini 6, ini min 1 per 6. Kali X minus 2, dan seterusnya mendapatkan angka ini. Inilah jawaban daripada soal yang pertama. Ya. Soal kedua. Fungsi X dengan 3x minus 5 dikalikan X plus 1 di titik 0. Di titik 0. Sorry, di titik X sama dengan 0. Kemudian kita lihat fungsinya, kemudian kita kembali turun ke dibuka.
dibuka. Jadi ini 3x dikalikan x, 3x dikalikan 1, minus 5 dikalikan x, minus 5 dikalikan 1. Jadi dapatkan ini 3x kuadrat minus 5x plus 3x minus 5. Terus ini kita gabung, ya, maka dapat 3x kuadrat minus 2x minus 5. Nah, dimasukkan titik x sama dengan 0. X sama dengan 0 dimasukkan, jadi fx-nya merupakan 3 kali 0, dikali 2, minus 2 kali 0, kemudian minus 5, sama dengan minus 5. Jadi, titiknya kita sekarang tahu bahwa titik singgungnya adalah x-nya 0 dan e-nya minus 5. Nah, kemudian dari sini kita bisa turunkan diferensial lagi tadi, diferensial lagi, ingat duanya maju ke depan, ya, jadi 2 kali x kali 3, x-nya pangkat 2 minus 1, jadi tinggal pangkat 1. Jadi 2 kali 3x minus 2, x-nya hilang, karena ini pangkat 1, begitu di sini x1 kurang 1, jadi x pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 6x minus 2 pada titik 0. Nah, langsung gradien lainnya adalah, dengan lainnya adalah, ya, pada titik 0, ingat tadi memotongnya pada titik x sama dengan 0, menyinggung garis tangen pada x sama dengan 0. Jadi dengan lainnya adalah tinggal masukkan aja nilai 0 ke sini, 6 kali 0 minus 2 dikurang 2 jadi minus 2. Jadi tangen gradien normal lainnya adalah min setengah. Jadi kalau tangen lainnya sekian, maka gradien normal lainnya adalah kebalikan daripada ini. Jadi min setengah, jadi plus setengah. Jadi ini minus 2 ini plus setengah. Ya. Itu jadi langsung gradiennya bisa ditentukan kedua-duanya. Sehingga kemudian persamaan tangen lainnya adalah sama di persamaan umumnya, ya, di mana x-nya tahu tadi, e-nya tahu 0 dan minus 5, kemudian gradiennya sudah tahu, tinggal masukkan. Jadi e plus 5 sama dengan minus 2 gradien untuk tangen dikalikan x min 0, dapat e sama dengan minus 2x minus 5. Sama langsung untuk normal lainnya adalah sama, persis sama, yang membedakan adalah gradiennya. Jadi kalau di sini minus 2, maka di sini adalah minus 1/2, jadi plus 1/2. Sehingga dapatkan E sama dengan plus setengah X minus 5. Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Dikutip persamaan ini, dikutip persamaan E sama dengan 2x kuadrat minus 4x minus 6 di titik singgung minus 1,0. Jadi ini soalnya langsung kita turunkan untuk menentukan gradien. Kita turunkan kembali 2x kuadrat, artinya diferensialnya adalah 2-nya pindah ke depan, ini 2x pangkat x, x pangkat 2 minus 1, jadi 2 kali 2x, minus 4 kali 4 dikalikan x pangkat 1 minus 1, jadi tinggal 1, sama dengan 4x minus 4. Kemudian langsung kita masukkan titiknya, diketahui titiknya adalah minus 1,0, maka gradiennya adalah 4 kali minus 1, minus 4 sama dengan minus 8. Langsung, begitu kita tahu tangan lainnya minus 8, gradiennya, maka normal lainnya adalah minus 8, minus per 8, jadi plus 1/8. Oke, nah, ingat, persamaan umumnya adalah minus S1 sama dengan M kali X minus S1, tinggal masukkan angkanya, gradiennya minus 0,8, langsung dapat persamaan tangen lain. Kemudian sama untuk normal lain, ingat, yang membedakan hanyalah ini kebalikan daripada normal lain adalah kebalikan dan seperkebalikan daripada tangen lain. Jadi kalau ini minus 8, inilah plus 1/8. Dikalikan, dibuka perkaliannya langsung E minus per 8 X plus 1/8.
soal nomor 3. Soal nomor 4, nah ini agak unik karena pangkatnya 3. Pangkatnya 3. Ya, jadi fungsi X sama dengan X pangkat 3 minus 7/2X kuadrat plus 2X minus 1. Kita lihat bagaimana jawabannya. Ya. Jadi masalah soalnya cari persamaan tangan dan persamaan garis normal pada titik 4,15 atau X-nya di titik posisi 4, Y-nya di posisi 15. Sama? Nah, ini turunannya nih. Jadi ini X pangkat 3 minus 7/2X kuadrat plus 2X minus 1. Turunannya adalah, kita perhatikan, nah, jadi angka 3 ke depannya, angka 3 ke depan, ini tinggal X, ya, pangkat 3 minus 1 atau 2. Kemudian ini sama, ini 2-nya ke depan, turun ke depan, dikalikan 7/2, X pangkat 2 minus 1, jadi tinggal X. Sedangkan yang ini, karena ininya 2X, maka turunnya adalah 2 saja, tidak ada X-nya. Karena di sini artinya adalah X pangkat 1 minus 1 atau pangkat 0. Jadi 1. Jadinya ya 2 kali 1 ya 2. Sehingga kemudian Fx didapatkan besarnya 22. Apa itu Fx? Ini adalah gradien. Gradien untuk garis tangan. Jadi langsung bisa kita terapkan, ingat persamaan umumnya adalah I minus S1 dikalikan MX kali X minus X1, dimasukkan angka-angkanya, jadi I15, = 15, 22 kali X minus 4. Kemudian dimasukkan angkanya, didapatkan, kemudian persamaan adalah I sama dengan 22 X minus 73. Ini adalah persamaan garis tangan. Bagaimana normal lainnya? Sama, kalau ini tadi gradiennya 22, maka di sini minus 1/22. Tinggal diselesaikan persamaannya, kemudian kembali ini tadi 1/22 menjadi minus X/22. Nah, tinggal selesainya menyelesaikan persamaan matematik biasa. Jadi I sama dengan minus X/22 ditambah 15, 2/11. Ini matematika sederhana. Soal terakhir, I sama dengan 2X kuadrat minus 2X minus 4. Nah, kemudian ditetapkan bahwa gradiennya 6. Maka jawabannya adalah I sama dengan turunannya nih, turunannya. Nah, ini tadi disebutkan M sama 6, jadi M sama dengan turunan daripada ini, ininya turun ke depan, 2 dikalikan 2X minus 2, X yang hilang, sama dengan 2X minus 2, sama dengan 6, maka didapatkan X nilainya 2. Kemudian X2 ini dimasukkan ke persamaan awal. Jadi persamaan awal ini 2 dikalikan 2 pangkat 2 minus 2 kali 2 minus 4 sama dengan 0. Jadi dari gradien yang jumlahnya 6, kita dapatkan X sama dengan 2, kita dapatkan Y sama dengan 0. Sudah, kalau sudah gini, langsung kita mendapatkan touching point-nya atau titik singgungnya. Setelah titik singgung, kembali ke persamaan umum. Persamaan umum. Jadi kita lihat betapa pentingnya mengetahui di luar kepala ini yang namanya persamaan umum. Karena semuanya akan kembali ke persamaan umum. Sudah, tinggal kita masukkan. Jadi I minus 0, ini tadi touching point-nya. Kemudian sebenarnya 6, ini gradiennya X minus 2. Jadi selesaikan persamaan mendapatkan I sebenarnya 6X minus 12. Itu dengan lainnya. Demikian
pelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Assalamualaikum